Berlangganan untuk mengakses update lebih cepat. Terima kasih. Raja Beladiri mengguncang semesta Season 18. Dari meninggalkan gurun besar hingga kembali ke gurun besar, Yang Chen membutuhkan waktu total 5 hari. Waktu ini tidak terlalu lama maupun terlalu singkat, dan bagi Yang Chen, kecepatan ini sudah cukup cepat. Dalam 5 hari, banyak hal bisa terjadi. Yang Chen merasa bahwa jika dia sedikit lebih cepat, geng pencuri kuda pasti sudah memulai perang dengan 12 suku besar. Namun, Yang Chen tidak menyangka bahwa peristiwa selama 5 hari ini akan jauh melampaui imajinasinya. Saat itu, ketika kembali ke hutan belantara besar, Yang Chen melewati beberapa klan kecil, yang semuanya dipenuhi mayat. Melihat pemandangan ini, rasa gelisah mulai memenuhi hati Yang Chen. Selama dia tidak bodoh, tidak sulit untuk menyadari bahwa perang telah dimulai. Apa yang terjadi? Apakah perang dimulai begitu cepat? Yang Chen mengerutkan alisnya, dan bahkan jika perang dimulai, tentu saja, jika 12 suku besar tidak runtuh, maka klan-klan kecil ini tidak akan terlibat, kan? Hati Yang Chen dipenuhi keraguan. He Liancheng berdiri di samping Yang Chen, mengamati pemandangan di hadapannya, dan bertanya, Tuan Muda Yang Chen, apa yang terjadi? Yang Chen menjawab dengan serius, ini pasti perbuatan geng pencuri kuda. Para bandit berkuda yang kau sebutkan tadi. Apakah semua orang ini dibunuh oleh para bandit berkuda itu? Tanya He Liancheng dan beberapa penjaga dengan bingung. Sekilas, itu terlalu brutal. Meskipun mereka adalah penjaga di Liaocheng, mereka belum pernah melihat pemandangan sebrutal ini. Sebuah klan kecil, dengan ratusan orang, kini telah musnah sepenuhnya. Bahkan ada beberapa wanita dan anak-anak yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan jejak kekerasan masih terlihat. He Liancheng berkata dengan dingin, aku tidak percaya ketika kau mengatakan bahwa para bandit berkuda itu benar-benar tidak manusiawi, Tuan Muda Yang Chen, tetapi sekarang tampaknya itu benar. Huff, apakah para bandit berkuda ini benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan mereka? Sebagai seorang pria yang teguh dan berpendirian teguh, He Liancheng tak kuasa menahan amarahnya saat menyaksikan pemandangan ini. Yang Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan-tuan, peristiwa yang terjadi selama beberapa hari saya berada di luar gurun besar mungkin telah melampaui harapan saya. Mohon temani saya kembali ke keluarga yang terlebih dahulu. Baik, Tuan Muda Yang Chen. Yang Chen tidak berani menunda lebih lama lagi. Awalnya, dia mampu mempertahankan sikap tenang. Namun, ketika dia melihat keadaan tragis klan-klan kecil ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Itu terlalu kejam. Dia tidak tahu bagaimana situasi terkini keluarga Yang, jadi bagaimana mungkin dia berani berlama-lama. Dia menyalurkan ki sejati ke kakinya, menggabungkannya dengan kecepatan tubuh ilahi Tai Chu-nya, dan bergegas maju. Meskipun kecepatannya tidak bisa melampaui kecepatan He Liancheng, penjaga puncak alam Ling Wu, dan penjaga lapisan ketujuh alam Ling Wu, dia mampu mengimbangi tanpa memperlambat mereka. Dengan kecepatan mereka, kelompok itu dengan cepat tiba di kediaman keluarga Yang. Saat berdiri di atas keluarga Yang Chen terengah-engah. Karena, yang mengejutkannya, seluruh keluarga Yang tampaknya kosong. Tidak ada mayat yang ditemukan, tetapi semua anggota keluarga Yang menghilang tanpa jejak. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Chen dipenuhi keraguan. Semua yang terjadi di hadapannya tidak masuk akal. Saat Yang Chen sedang bingung, tiba-tiba, sedikit gerakan memasuki jangkauan deteksi jiwanya. Seseorang sedang datang, He Liancheng mengingatkannya. Tuan-tuan, jangan khawatir, mari kita saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang Chen mengambil keputusan setelah menggunakan deteksi jiwa ilahinya. Saat ini, di sudut kediaman keluarga Yang, beberapa anggota keluarga Yang sedang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Di antara mereka ada wajah-wajah yang familiar, Yang Yuan, Yang Wu, tuan kedua Yang Yiming, dan beberapa saudara keluarga yang lainnya. Mereka berlari panik, dengan para pengejar mengejar mereka dari belakang. Para pengejar ini mengenakan pakaian merah dengan lambang geng pencuri kuda, tertawa terbahak-bahak. Pemimpin bandit kuda itu bahkan telah mencapai tingkat pertama seni bela diri di alam bela diri roh. Jika seseorang mengenalinya, mereka akan tahu bahwa dia adalah salah satu dari 12 pelindung hantu ganas agung dari geng pencuri kuda, Qiao Yunsan. Seorang bandit tertawa, pelindung Qiao, ketua geng benar. Keluarga yang masih memiliki beberapa harta yang belum dibawa pergi kemarin. Perencanaan dan pandangan jauh ke depan sang pemimpin geng pasti tidak bisa tertipu oleh rencana keluarga Yang. Keluarga yang telah mampu bertahan hidup di hutan belantara selama bertahun-tahun, dan tentu saja, mereka memiliki beberapa tempat persembunyian khusus. Sayang sekali kita tiba-tiba berbalik dan menangkap mereka basah. Qiao Yunsan berkata dengan angkuh, sekarang kita akan membawa orang-orang ini kembali, dan ketika Yang Chen kembali, aku yakin dia akan menjadi gila. Hahaha, inilah akibatnya jika berurusan dengan geng pencuri kuda kita. Sebenarnya, dia bisa saja menyusul Yang Wu dan yang lainnya lebih awal. Namun, dia tidak keberatan memainkan permainan kucing dan tikus ini untuk sementara waktu lagi. Melihat mereka berlarian dengan putus asa, mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, mata mereka dipenuhi keputusasaan, Qiao Yunsan merasa seolah-olah ini adalah semacam kenikmatan. Pada saat ini, Yang Yuan, sebagai yang terkuat di antara mereka dan satu-satunya orang yang dapat menjadi pilar, juga menyadari bahwa Qiao Yunsan dan yang lainnya mempermainkan mereka seperti monyet. Hal ini membuat Yang Yuan menggertakkan giginya. Yang Wu, kalian kabur duluan nanti. Ayah, apa yang akan ayah lakukan?
Yang Wu membelalakkan matanya. Paman Yang Yuan, apakah ayah berencana untuk? Tanya Yang Yiming dengan terkejut. Yang Yuan berkata dingin, apakah kalian belum menyadarinya? Qiao Zhongshan, sebagai master tingkat pertama alam Ling Wu, belum menyusul kita. Mereka jelas memperlakukan kita seperti monyet untuk dipermainkan. Jika kita terus melarikan diri seperti ini, cepat atau lambat, kita semua akan tertangkap oleh mereka. Satu-satunya kesempatan kita adalah aku bisa menunda mereka cukup lama agar kalian bisa berpencar dan melarikan diri. Ayah, kau akan mengulur waktu. Kau bahkan bukan tandingan Qiao Yunsan, kau hanya akan mati jika ikut pergi, kata Yang Wu dengan cemas. Perbedaan kekuatan antara alam pemurnian tubuh dan alam Ling Wu sangat besar. Yang Yuan pasti akan mati jika dia mencoba untuk menahan mereka. Yang Yuan mendengus, sebagai seorang pria, kau tidak boleh begitu ragu-ragu, atau kau tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Ini satu-satunya kesempatan kita. Yang Wu, kau adalah seorang pria sejati. Keluarga Yang, kalian harus belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tapi ayah, saat Yang Wu berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Dia tahu apa yang akan dilakukan ayahnya, Yang Yuan mempertaruhkan nyawanya untuk mengulur waktu bagi mereka. Jika Yang Yuan tidak ikut bersama mereka, dia pasti akan mati. Tidak ada pilihan kedua. Yang Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yang Wu, wajar saja jika seorang ayah melindungi anaknya. Yang Wu, kau harus ingat bahwa jika kau bisa bertahan hidup, kau harus segera meninggalkan gurun besar. Bakatmu lebih hebat dariku. Suatu hari nanti, prestasimu akan lebih besar dari prestasiku. Dan keluarga yang kita belum musnah. Kita masih memiliki Yang Chen dan kau. Suatu hari nanti, keluarga yang kita akan kembali ke gurun besar untuk membalas pertumpahan darah hari ini. Geng pencuri kuda, kalian tidak akan pernah bisa melenyapkan kami semua, para pria berdarah murni dari keluarga Yang. Ingat, tindakanku hari ini bukanlah tanpa arti. Yang Wu, kau harus hidup dan hidup dengan baik. Dengan raungan, Yang Yuan tiba-tiba berbalik, tekad terpancar dari punggungnya. Ayah. Paman Yang Yuan. Bab 172. Tatapan mata Yang Yuan sudah menunjukkan ekspresi tekad, sebagai seorang pria yang telah membuat pilihan, tidak akan menyesal bahkan dalam kematian. Dia, Yang Yuan, adalah pria berdarah baja, dan bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan tegak berdiri. Namun, Yang Yuan tidak pernah menyangka bahwa ketika dia membuat pilihannya, dia masih berada di bawah kendali manipulatif Qiao Yunsan. Karena pada suatu saat yang tidak diketahui, Qiao Yunsan telah melangkah ke udara, menghalangi jalan mereka. Dia sama sekali mengabaikan halangan itu, membuatnya tak berdaya. Qiao Yunsan mencibir, hehe, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Yang Yuan, kau memang pria sejati, rela mengorbankan diri untuk melindungi putramu dan mengulur waktu. Sayangnya, perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Sekarang aku berdiri di sini, hehe, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Keputusasaan, saat ini. Hanya keputusasaan yang memenuhi hati beberapa orang ini. Apakah mereka akan binasa di sini hari ini? Para pria dari keluarga yang sepenuhnya dikendalikan oleh geng pencuri kuda. Kurasa seharusnya aku yang memberitahumu itu. Memang, tak satu pun dari kalian para bandit bisa lolos hari ini. Tiba-tiba, sebuah suara marah terdengar, dan saat suara itu meninggi, Yang Chen muncul. Pada saat itu, Yang Chen melambaikan tangannya, dan ki sejatinya melonjak, menarik Yang Wu dan yang lainnya ke belakangnya. Seketika itu, Yang Chen memegang tombak panjangnya, rambutnya berkibar, menatap Qiao Yunsan dengan tatapan penuh niat membunuh. Kau Yang Chen. Mata Qiao Yunsan membelalak. Kau berani keluar. Yang Chen telah menghilang selama 5 hari berturut-turut, tanpa ada kabar apapun. Qiao Yunsan dan para bandit lainnya selalu mengira bahwa dia disembunyikan oleh keluarga Yang. Namun, kemunculan Yang Chen yang tiba-tiba di sini mengejutkan semua orang. Hal yang paling membuat Qiao Yunsan takjub adalah catatan pertempuran Yang Chen. Dikatakan bahwa beberapa waktu lalu, Yang Chen telah menggemparkan gurun besar dengan kultivasi seni bela diri tingkat pertama dari alam bela diri roh. Terlebih lagi, dia bahkan seorang diri telah membunuh guru ketiga tingkat 3 dari alam bela diri roh. Berita ini menyebar ke seluruh gurun besar, dan siapa yang tidak mengetahuinya. Qiao Yunsan tidak berani mempertanyakan kebenaran berita ini, karena tuan ketiga memang sudah meninggal. Menghadapi karakter tangguh yang bahkan telah mengalahkan guru ketiga, Qiao Yunsan menelan ludah dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Yang Chen meskipun berada di tingkat kultivasi yang sama. Yang Chen, kau di sini. Tetua yang meneteskan air mata kesedihan. Yang Yuan dan Yang Wu juga merasa gembira, seraya berkata, Yang Chen, kau kembali di waktu yang tepat. Adapun Qiao Yunsan, setelah wajahnya berubah-ubah antara gelap dan cerah untuk beberapa saat, dia berkata, Yang Chen, aku tidak tahu apakah harus memanggilmu naif atau bodoh. Keluarga yang bersusah payah menyembunyikanmu, tetapi kau tidak hanya tidak menghargainya, tetapi kau juga melarikan diri. Hehe, apakah kau pikir kau bisa menandingi begitu banyak bandit seperti kami hari ini? Meskipun demikian, Qiao Yunsan memutuskan untuk membangun momentumnya terlebih dahulu. Namun, Yang Chen mencibir, jadi maksudmu kau akan bersekongkol dan menindas segelintir orang. Huff, lalu kenapa? Wajah Qiao Yunsan tanpa ekspresi. Baiklah, aku juga punya niat yang sama. Yang Chen melambaikan tangannya, dan sesaat kemudian, kekuatan dahsyat turun dari langit. Siapa itu? Qiao Yunsan panik. Namun, saat dia meneriakkan kata-kata itu, sudah terlambat. Ledakan.
Badai menerjang seperti sambaran petir di hari yang cerah, dan sesaat kemudian, badai itu menelan Qiao Yunsan dan yang lainnya, melenyapkan mereka sepenuhnya. Pembunuhan seketika yang tak terduga. Ketika badai mereda, tidak ada jejak Qiao Yunsan dan yang lainnya yang tersisa, seolah-olah mereka telah lenyap dari muka bumi. Kemudian, He Liancheng dan beberapa pengawal muncul di sini satu persatu. Tingkat pertama alam bela diri roh terlalu lemah, He Liancheng sedikit meregangkan badan. Komandan, Anda tidak adil. Anda pikir mereka lemah, tetapi Anda tetap bertindak, sehingga kami tidak punya pilihan. Kami ingin membunuh para bandit jahat ini, dan Anda malah membawa mereka pergi begitu saja, kata seorang pengawal yang tidak puas. He Liancheng dengan kesal menjawab, apa, kau ingin berlatih denganku, Komandan? Tidak, aku tidak berani. Pengawal itu langsung lemas, tidak memiliki keberanian untuk melawan He Liancheng. Siapa orang-orang ini? Tetua yang memandang orang-orang di depannya dengan bingung. Yang Chen berkata, orang-orang ini adalah bala bantuan yang kubawa. Omong-omong, Tuan kedua, apa yang terjadi dengan keluarga Yang? Kemana semua orang pergi? Apa yang terjadi selama beberapa hari ini? Tidak heran jika Yang Chen merasa cemas, semua yang terjadi terlalu aneh. Menurut pemikirannya, bahkan jika geng pencuri kuda bertindak cepat, seharusnya ada proses tertentu. Setidaknya 12 suku besar ada di sana, dan klan-klan kecil serta suku-suku peringkat menengah tidak mungkin berada dalam bahaya langsung. Itu hanya akan terjadi jika ada sesuatu yang salah dengan 12 suku besar, dan perang akan memengaruhi suku-suku peringkat menengah dan klan-klan kecil. Namun, bahkan jika 12 suku besar itu tidak berguna, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan selama setengah tahun atau beberapa bulan. Tapi sekarang, baru 5 hari berlalu. Yang Chen tidak mengerti dan mau tak mau bertanya. Tetua yang menghela napas, menyeka air mata kesedihan dari sudut matanya, mereka semua ditangkap oleh geng pencuri kuda, semuanya ditangkap. Bagaimana mungkin? Keluarga Feng ada di sini, keluarga Murong ada di sini, dan seterusnya. Keluarga Zhang ada di sini, dan semua 12 suku besar ada di sini. Sulit bagi si kepala besar itu untuk melampiaskan amarahnya pada keluarga Yangku, apalagi menangkap begitu banyak orang dari keluarga Yangku begitu saja. Yang Chen menggertakkan giginya. Tetua yang tidak berbicara, dan Yang Wu menyela, masalah ini tidak bisa disalahkan pada 12 suku besar. Ini semua karena bajingan itu, saudaraku. Tidak, dia bukan saudaraku. Ada apa? Yang Chen tiba-tiba terkejut. Yang Yuan dengan marah berkata, anakku yang jahat itu, Yang Heng, yang bersekongkol dengan geng pencuri kuda. Anak ini menyebarkan informasi palsu, mengatakan bahwa keluarga Li sedang dianiaya oleh geng pencuri kuda dan meminta kami untuk membantu. Ketika klan Li mengetahui hal itu, tidak ada ruang untuk ambruk dan dia bertindak bersama tetua Zheng Yi. Tapi siapa sangka bahwa begitu mereka meninggalkan keluarga Yang, orang-orang dari geng pencuri kuda datang. Dalam pertempuran sengit antara tetua Zheng Yi dan wakil ketua geng pencuri kuda, ia dikalahkan dan ditangkap. Adapun langkah-langkah pertahanan keluarga yang saya, semuanya dibocorkan oleh putra jahat Yang Heng, sehingga tidak ada yang tersisa. Tanpa tetua Zheng Yi dan ketua klan, bagaimana mungkin keluarga yang saya bisa menandingi geng pencuri kuda? Mereka semua ditangkap. Mendengar itu, Yang Chen menghela napas dalam hati. Dia sudah memperingatkan Yang Jin He tentang masalah Yang Heng, tetapi dia tidak menyangka keluarga yang masih akan tertipu. Yang Heng tampak seperti sosok kecil, tetapi kenyataannya tidak demikian. Jika Yang Zheng Yi dan Yang Jin He tidak meninggalkan keluarga Yang, dan dengan tindakan pertahanan mereka, tidak akan mudah bagi geng pencuri kuda untuk menyerang. Setidaknya menunda hingga suku lain datang membantu tidak akan sulit. Tetapi begitu mereka meninggalkan keluarga Yang, situasinya berubah. Namun, Yang Heng mengatakan sesuatu yang tidak dapat diverifikasi dan dengan mudah menipu orang. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia pikirkan adalah betapa kejamnya Yang Heng, ia bisa menerima persekongkolannya dengan geng pencuri kuda, tetapi ia bahkan membahayakan begitu banyak orang di keluarga Yang. Apakah anak ini telah menelan hati nuraninya? Bab 173. Jika Yang Jin He dan Yang Zheng Yi tidak meninggalkan keluarga Yang, tidak akan mudah bagi geng pencuri kuda untuk berhasil. Keributan pertempuran antara kedua pihak pasti akan menarik suku-suku besar lainnya untuk datang dan membantu. Namun, begitu mereka meninggalkan keluarga Yang, geng tersebut akan dapat secara diam-diam mengalahkan Yang Zheng Yi dan Yang Jin He tanpa suku-suku besar tersebut bereaksi tepat waktu. Yang Heng, aku, Yang Wu, tidak pernah punya saudara seperti itu. Jika aku sampai menangkapnya, aku akan mencabik-cabik tubuhnya dan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Yang Wu meraung, melampiaskan kebenciannya. Yang Chen mengetahui kemarahan Yang Wu, tetapi dia masih bingung, apa yang terjadi dengan keluarga Feng dan 12 suku besar. Seperti yang saya lihat dalam perjalanan ke sini, klan-klan kecil juga terpengaruh oleh perang. Ini tidak masuk akal. Itu karena keluarga Wang dan Chen telah mengkhianati kita, kata tetua Yang dengan berat. Dikhianati? Bagaimana itu bisa terjadi? Yang Chen menyipitkan matanya. Kami baru tahu hari ini. Kami biasa bersembunyi di ruang bawah tanah keluarga Yang. Kami tidak ditemukan oleh para bandit itu kemarin. Ketika kami berangkat pagi ini, kami bertanya kepada beberapa suku menengah yang terkena dampak dan mengetahui beritanya. Tetua Yang menggertakkan giginya, begitu geng pencuri kuda mulai menyerang suku-suku besar, keluarga Wang dan Chen, seolah-olah mereka telah merencanakan semuanya, juga ikut bertindak. Yang Yuan melanjutkan, kedua keluarga ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan cadangan, mereka telah memperoleh banyak ahli alam bela diri roh.
Dengan bantuan geng pencuri kuda, kedua suku itu langsung menjerat keluarga Zhang, Feng, dan Murong. Konon keluarga Zhang berada dalam bahaya besar dan akan segera jatuh. Secepat ini, mata Yang Chen membelalak. Orang kepercayaan kedua si pencuri kuda itulah yang bertindak, bersekutu dengan Wang Dacui. Keluarga Feng dan Murong mungkin disandera oleh si besar itu. Kepala, tidak dapat memberikan bantuan apapun. Yang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang dan keluarga Chen, para pengkhianat ini, adalah aib bagi alam liar yang agung. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menduga akan adanya pengkhianatan dari keluarga Wang dan Chen. Namun kini tampaknya kedua suku ini mampu bersatu dengan kelompok pencuri kuda secara diam-diam, dan mereka pasti telah merencanakannya sejak lama. Jika tidak, tidak mungkin kelompok pencuri kuda dan kedua suku besar itu bertindak secara bersamaan. Jelas bahwa mereka telah merencanakan ini sejak awal. Tidak heran Chen Ting tanpa ragu bergabung dengan geng pencuri kuda saat mereka berada di Gunung Monster. Ternyata keluarga Chen sudah bergabung dengan geng tersebut. Malong dan Chen Ting jelas hanya berpura-pura. Jika tidak, bagaimana mungkin para bandit itu bisa menangkap semua jenius begitu cepat di wilayah pedalaman Gunung Monster yang luas? Chen Ting pasti telah membantu mereka dari belakang. Setelah itu, kami baru saja kembali dari sebuah suku tingkat menengah dan kembali ke keluarga Yang, menyadari bahwa situasi saat ini berada di luar kendali beberapa orang. Kami ingin mengunjungi keluarga Yang untuk terakhir kalinya, tetapi kami ditemukan oleh para bandit. Tetua Yang menghela napas sedih. Yang Chen perlahan berkata, dengan situasi seperti ini, memang sudah di luar kemampuan keluarga Yang untuk membalikkan keadaan. Aku khawatir bahkan keluarga Feng dan Murong pun tidak bisa menyelamatkan diri. Ya, menurut informasi yang kami terima, beberapa suku besar lainnya melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan dan geng pencuri kuda memiliki keuntungan, jadi mereka bergabung dengan geng itu satu persatu, kata Yang Yuan dengan marah. Sekarang banyak suku menengah dan kecil melihat situasi yang tidak menguntungkan dan berencana untuk melarikan diri dari hutan belantara besar. Namun, begitu suku-suku ini mencoba pergi, mereka langsung dibunuh oleh geng pencuri kuda. Saat ini, kita tidak tahu mengapa, tetapi para bandit tampaknya tidak terburu-buru untuk bertindak melawan suku-suku kecil dan menengah. Namun, begitu suku-suku ini berniat meninggalkan gurun besar, mereka langsung dibunuh, tanpa menyisakan korban selamat. Yang Chen menggelengkan kepalanya, yang tampak cukup normal. Jika 100 klan gurun besar benar-benar bisa bersatu, bagaimana mungkin geng pencuri kuda bisa menyusup ke gurun besar? Mereka pasti sudah dimusnahkan oleh klan-klan yang bersatu sejak lama. Justru karena setiap orang memiliki kepentingan pribadi masing-masing, maka situasi saat ini terjadi. Wajar juga jika beberapa suku besar bergabung dengan geng pencuri kuda. Namun, yang membingungkan Yang Chen adalah mengapa geng pencuri kuda itu begitu bertekad untuk tidak membiarkan suku-suku kecil dan menengah pergi. Kuasai seluruh Great Wilderness. Cegah berita tersebut menyebar. Yang Chen tidak bisa memahaminya. Saat itu, dia tidak ingin terlalu memikirkannya dan berkata dengan suara berat, ngomong-ngomong, karena semua orang dari keluarga yang kita ditangkap, bagaimana mungkin geng pencuri kuda itu tidak melukai siapapun? Hah, bukankah semua ini untuk memancingmu, Yang Chen? Jika mereka melihatmu di keluarga yang saat itu, para bandit mungkin akan membunuhmu tanpa berkata apa-apa. Untungnya, kau tidak berada di keluarga yang tetapi pergi ke Liao Cheng, jika tidak, malapetaka akan menimpa keluarga. Yang Yuan menarik napas dalam-dalam, masih agak takut dengan pikiran itu. Yang Chen menyipitkan matanya, masih mengincar nyawaku, ya. Apapun pilihan suku-suku besar itu, bergabung dengan geng pencuri kuda adalah pilihan terbodoh mereka. Karena geng itu menginginkan nyawaku, aku penasaran bagaimana mereka akan menerimanya. Yang Chen, kita tidak bisa mengurusi gagasan suku-suku besar itu sekarang. Selagi kita punya kesempatan, mari kita melarikan diri dari hutan belantara dan menjaga api. Suatu hari nanti, kita akan kembali dan membalas dendam. Tetua yang berkata sambil berlinang air mata, meskipun kita menyesal atas anggota keluarga yang ditawan, mereka tidak akan menyalahkan kita atas pilihan ini. Yang Chen tahu bahwa jika mereka tidak memiliki kekuatan, ini memang pilihan yang paling bijaksana. Namun, Yang Chen saat ini berbeda, Tetua, jangan khawatir, saya telah membawa bala bantuan. Tidak akan semudah itu bagi geng pencuri kuda untuk menghadapi saya. Tapi dengan jumlah penduduk yang sedikit, Yang Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Haha, jangan remehkan orang-orang ini. Komandan He, untuk menghadapi geng pencuri kuda ini, 10 orang dari kalian seharusnya sudah lebih dari cukup, kan? Yang Chen tersenyum. 10. Haha, aku sendiri saja sudah cukup. Seluruh tubuh He Liancheng dipenuhi dengan aura yang kuat, dan dalam sekejap, rasa otoritas yang kuat menyebar ke segala arah. Itu terdengar seperti membual, tetapi mengingat kekuatan bela dirinya, dia memang pantas membuat klaim seperti itu. Yang Yuan, Tetua Yang, dan yang lainnya memandang He Liancheng dengan takjub seolah-olah mereka telah melihat Dewa Surgawi turun ke bumi. Untuk sesaat, mereka merasa ingin bersujud. Kata-kata He Liancheng sama sekali tidak berlebihan. Memang, untuk menghadapi anggota geng pencuri kuda, dia sendiri sudah lebih dari cukup. Hanya saja, akan kurang efisien tanpa 10 orang. Untungnya, He Liancheng hanya melepaskan fluktuasi ki sejatinya sesaat dan tidak bermaksud mengganggu Tetua Yang dan yang lainnya. Dia dengan cepat menarik kembali fluktuasi ki sejatinya dan berkata, Tuan Muda Yang Chen, saya mendengar semua yang Anda katakan tadi. Sekarang setelah sampai pada titik ini, apa yang akan Anda lakukan? Kami bersepuluh siap menerima perintah Anda.
Melihat He Liancheng mengatakan hal itu, Yang Yuan dan yang lainnya semakin terkejut. He Liancheng begitu kuat sehingga bahkan Feng Wuyang yang pernah mereka lihat pun tampak lebih rendah darinya. Bagaimana mungkin seorang master seperti itu bisa diperintah oleh Yang Chen? Bab 174. Tetua yang memandang He Liancheng dan individu-individu kuat lainnya, dengan aura menakutkan mereka masing-masing jauh melampaui Yang Zhengyi. Ia kini menyadari bahwa kemampuan Yang Chen telah jauh melampaui imajinasinya sendiri. Upaya lebih lanjut untuk mencegah Yang Chen akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana. Ketika Yang Chen mendengar perkataan He Liancheng, dia berkata, kita harus mencari cara untuk bernegosiasi dengan geng pencuri kuda. Untuk apa repot-repot bernegosiasi? Bunuh saja mereka semua, jawab seorang pengawal. He Liancheng menjawab, Tuan Muda Yang, meskipun mungkin gegabah untuk langsung menyerang mereka secara langsung, saya tidak melihat ada masalah dengan itu. Yang Chen berkata sambil tersenyum getir, saya tentu memahami pemikiran Komandan He. Namun, kehati-hatian adalah kebijakan terbaik. Anggota keluarga yang kita masih berada di tangan geng pencuri kuda. Jika kita menyerang mereka secara gegabah dan mendorong mereka hingga titik tidak bisa kembali, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka pada anggota keluarga kita, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Mendengar itu, He Liancheng terkejut lalu tertawa, aku terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan semua kemungkinan. Ini bukan salahmu, Komandan He, kata Yang Chen, tanpa mempedulikannya. Jadi, apa yang Anda maksud dengan negosiasi, Tuan Muda Yang? Tanya Komandan He dengan rasa ingin tahu. Sederhana saja, mereka telah menangkap anggota keluarga yang kita, jadi kita akan menangkap anggota geng pencuri kuda mereka. Yang Chen menggertakkan giginya, ini namanya, melawan api dengan api. Dalam keadaan saat ini, satu-satunya orang yang dapat memaksa pemimpin geng untuk bernegosiasi denganku adalah wakil ketua mereka. Tetua yang terkejut, Yang Chen, apakah kau mencoba menangkap tuan kedua hidup-hidup? Yang Chen mengangguk, jika aku tidak bernegosiasi dengan ketua geng, menyelamatkan begitu banyak anggota keluarga yang tanpa cedera bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, tindakan terbaik sekarang adalah memancing ketua geng keluar dan kemudian mencari cara untuk melenyapkannya. Saat ini, semua suku utama sedang berjuang untuk bertahan hidup, dan untuk mengalahkan geng pencuri kuda, kita membutuhkan kartu truf. Ketika keadaan mendesak, kartu ini akan sangat berguna, tambahnya. Tetua yang tak kuasa menahan diri untuk bertanya, jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan pergi ke keluarga Zhang. Bukankah tadi kau bilang tuan kedua bekerja sama dengan Wang Dacui dari keluarga Wang untuk mendorong keluarga Zhang ke ambang kehancuran? Kita akan pergi ke keluarga Zhang sekarang, tegas Yang Chen. Ketika Yang Chen tiba di dekat keluarga Zhang, dia sudah bisa melihat kobaran api pertempuran di depan. Kekuatan jiwa ilahinya menyapu area tersebut, dan dia melihat keluarga Zhang yang babak belur, dengan banyak bandit mengamuk di dalamnya. Pemandangan tragis itu sulit untuk digambarkan. Melihat semua ini, amarah Yang Chen membara seperti kobaran api yang dahsyat. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan cepat menyadari beberapa gangguan dalam pemindaian jiwanya. Apakah itu dia? Yang Chen menyipitkan matanya. Dalam jangkauan pemindaian jiwanya, dia melihat seorang wanita yang mati-matian berusaha melarikan diri. Wanita itu tak lain adalah Zhang Yingruo, yang pernah dia temui sebelumnya. Saat pertama kali bertemu Zhang Yingruo, wanita itu diam-diam mengamatinya memasuki ruangan. Keluarga Zhang, dia menyadari kehadirannya tetapi memilih untuk mengabaikannya. Sejak Zhang Rufeng memperkenalkannya sebagai calon pasangan hidup, dia memiliki kesan yang mendalam padanya. Sekarang, melihatnya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak bisa tidak memperhatikannya. Apakah keluarga Zhang benar-benar telah jatuh? Kekuatan jiwa ilahi Yang Chen tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang situasi tersebut. Saat ia memfokuskan perhatiannya pada Zhang Yingruo, ia segera turun dari langit. Saat ini, Zhang Yingruo tidak lagi memiliki keanggunan dan ketenangan yang pernah dimilikinya. Berlumuran darah, matanya berlinang air mata yang tak tertumpah. Ia ingin menangis, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri, mencegah air matanya jatuh. Perang datang dengan cepat dan tanpa ampun, dan keluarga Zhang hanyalah seekor udang kecil yang terseret arusnya. Dia berpindah dari surga ke neraka dalam sekejap. Namun hanya dalam waktu 5 hari, terlalu banyak hal yang berubah. Keluarga Zhang. Leluhur dikepung dan dibunuh seketika oleh wakil ketua geng pencuri kuda dan Wang Dacui dari keluarga Wang. Keluarga Zhang kehilangan kejayaannya dalam semalam ketika para bandit berkuda menyerbu, membunuh dan menjarah, dengan anggota keluarga Zhang tercerai-berai dan melarikan diri. Ia menjadi sasaran para bandit berkuda saat melarikan diri bersama sekelompok anggota keluarga Zhang. Ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya semuanya tewas di tempat untuk melindunginya. Dengan nyawa mereka, mereka memberinya waktu, memungkinkannya untuk melarikan diri sejauh ini. Tapi kemana dia bisa melarikan diri? Zhang Yingruo terhuyung-huyung saat melarikan diri, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan kejaran musuh-musuhnya dari belakang. Dia berusaha menahan air matanya, tetapi air mata itu tetap mengalir tanpa disadari dari wajahnya. Dia tahu betul nasib yang menantinya jika dia tertangkap oleh para bandit itu. Keadaan menyedihkan para wanita dari keluarga Zhang yang jatuh ke tangan geng pencuri kuda, tidak akan pernah bisa dia lupakan, dan dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia berakhir di tangan mereka. Haha, gadis kecil, kau lari kemana? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Suara itu menusuk telinga Zhang Yingruo, memperdalam keputusasaannya. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 bandit menghalangi jalannya.
Zhang Yingruo gemetar saat menatap para bandit di depannya, wajahnya pucat pasi. Sambil menggigit bibir, dia berkata, jangan mendekat. Haha, nona kecil dari keluarga Zhang, Zhang Yingruo, kau sangat cantik. Jangan khawatir, kakak tidak akan menindasmu. Mengapa kau tidak menikah denganku, dan mengabdi padaku di masa depan? Aku berjanji tidak akan membiarkanmu menderita. Pemimpin bandit itu tertawa jahat. Tidak, kakak Liu, kau tidak bisa memilikinya hanya untuk dirimu sendiri. Gadis ini untuk kita semua. Mendengar itu, wajah Zhang Yingruo semakin menunjukkan keputusasaan. Dia adalah wanita jenius nomor satu di keluarga Zhang dan dikenal karena ketegasannya. Dengan tekad bulat, dia tiba-tiba mengacungkan belati, berniat menggorok lehernya sendiri. Namun, tepat saat dia hendak bunuh diri, sebuah kekuatan besar tiba-tiba mencengkeram lengannya dan menghentikannya. Mau bunuh diri? Haha, sudah minta izin kami. Jangan terburu-buru, tunggu sampai kami selesai bersenang-senang denganmu, baru kau bisa bunuh diri. Perampok itu tertawa, lalu berseru, lepaskan pakaiannya untukku, gadis kecil yang cantik ini langka. Dia milik kami sekarang. Zhang Yingruo meneteskan air mata karena malu. Apakah dia bahkan tidak diizinkan untuk bunuh diri? Saat para bandit semakin mendekat, dia menjerit ke Stong Kuan. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Siapa yang akan menyelamatkan saya? Teriak Zhang Yingruo. Tepat ketika tangisannya mereda, tekanan hebat tiba-tiba turun, seolah-olah sebuah gunung besar menekan ke bawah. Gelombang ki sejati yang kuat dilepaskan, dan para bandit yang terlibat dengannya langsung hancur menjadi debu. Tubuh mereka berubah menjadi debu. Kemudian, seorang pria muncul di hadapannya seperti dewa surgawi. Bab 175. Melihat sosok yang familiar di hadapannya, Zhang Yingruo terdiam sejenak. Mata indahnya yang berkaca-kaca seolah lupa menangis untuk sesaat, saat ia menatap sosok itu dengan saksama. Ia ingin mengukir gambar ini ke dalam ingatannya saat itu juga, menanamkannya dalam-dalam di benaknya, dan berharap tidak akan pernah melupakannya. Dia adalah Yang Chen. Pria yang diam-diam dicintainya, jenius pertama dari gurun besar, Yang Chen. Yang, tuan muda Yang Chen. Zhang Yingruo tercekat saat berbicara, berusaha keras untuk tidak menangis. Namun, air mata tetap mengalir tanpa terkendali. Sebelumnya ia kuat karena tidak punya pilihan lain. Kekuatannya adalah jaminan untuk bertahan hidup. Namun, ketika ia melihat Yang Chen muncul, kekuatannya langsung runtuh dan rasa lega menyelimutinya, hanya menyisakan kerentanan yang telah lama ia pendam. Kerentanan adalah kunci untuk mencairkan air matanya yang membeku. Setelah terbuka, air mata akan mengalir. Zhang Yingruo menatap sosok Yang Chen melalui matanya yang berkaca-kaca, merasa seolah itu adalah mimpi yang kabur. Pria yang berdiri di sana seperti akhir dari mimpi buruk yang tiba-tiba muncul dalam ingatannya beberapa hari terakhir. Yang Chen melayang di udara sambil memegang tombak peraknya, dan berkata, Nona Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Tunggu sebentar, saya akan membuat para bandit ini menghilang. Beberapa bandit yang terpencar olehnya bukanlah semuanya. Dua orang lagi menatap Yang Chen dengan ngeri, itu Yang Chen, itu Yang Chen. Dia seorang ahli di alam bela diri roh. Kita tidak mungkin bisa melawannya, lari. Sudah terlambat untuk lari sekarang, kata Yang Chen dingin. Ketika dia melihat para bandit itu menjarah dan membunuh, amarahnya membara hebat. Dalam sekejap mata, ketika dia menoleh ke belakang, kedua bandit itu telah menjadi mayat yang kaku. Dia membunuh mereka dengan kecepatan kilat, tidak meninggalkan satu pun. Nona Zhang. Yang Chen tersadar dan menatap wanita cantik menawan di hadapannya, wajahnya berlinang air mata seperti bunga pir yang basah oleh hujan. Hanya dengan sekali pandang, wajahnya sudah berlinang air mata. Zhang Yingruo menyeka air mata dari sudut matanya dan dengan cepat membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Tuan Muda Yang Chen. Tidak perlu berterima kasih, Nona Zhang. Saya ingin tahu, bagaimana keadaan keluarga Zhang sekarang. Yang Chen melihat penampilan wanita yang lembut itu dan merasakan sedikit rasa iba di hatinya. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya dan bertanya. Mendengar itu, tubuh Zhang Yingruo sedikit bergetar. Sambil menggigit bibir, dia berkata, keluarga Zhang kita telah jatuh ke tangan geng pencuri kuda dan keluarga Wang yang hianat. Leluhur kita telah terbunuh. Anggota klan kita telah berpencar dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan nasib pemimpin klan kita pun tidak pasti. Keluarga Zhang kita. Mendengar itu, Yang Chen dengan lembut menepuk bahu Zhang Yingruo untuk menenangkannya. Zhang Yingruo menangis lebih keras lagi. Yang Chen bisa memahaminya, karena dia tidak bisa membayangkan keputusasaan yang dialami Zhang Yingruo selama beberapa hari terakhir. Sambil memikirkan hal itu, ia memejamkan mata dan kemudian berkata dengan tegas, Nona Zhang, saya berhutang budi kepada leluhur keluarga Zhang Anda, Zhang Suelian, atas kebaikannya yang besar, dan saya telah berjanji kepada kepala klan Zhang untuk membalas budi keluarga Anda. Sekarang keluarga Zhang telah mengalami bencana mendadak, dan saya, Yang Chen, juga memikul tanggung jawab. Mulai hari ini, saya bersumpah bahwa selama masih ada secercah harapan di keluarga Zhang, saya akan memastikan kebangkitannya kembali. Selama saya, Yang Chen, masih hidup di masa depan, keluarga Zhang tidak akan pernah binasa. Melihat wajah serius Yang Chen, Zhang Yingruo, yang sudah sedikit memahami situasi, berkata dengan lembut, Tuan Muda Yang Chen, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Para anggota geng pencuri kuda itu jelas telah merencanakan ini sejak lama. Bahkan jika Anda tidak membunuh Tuan ketiga, mereka akan menyerang 100 klan di hutan belantara besar cepat atau lambat. Apa yang terjadi hari ini tidak dapat dihindari.
Kesulitan yang dialami keluarga Zhang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Melihat penampilan Zhang Yingruo, Yang Chen menghela napas. Dia bisa melihat bahwa Zhang Yingruo adalah wanita yang cerdas. Lagi pula, bagaimana mungkin orang biasa bisa mengetahui rencana jangka panjang geng pencuri kuda? Banyak orang di gurun besar mungkin masih menyalahkannya karena membunuh tuan ketiga, mengira itulah yang memprovokasi geng pencuri kuda untuk bertindak. Nona Zhang, sebaiknya kita pergi sekarang, kata Yang Chen. Pergi, kemana? Tanya Zhang Yingruo dengan mata terbelalak, karena sekarang ia tunawisma. Tentu saja, aku akan mencari para bandit berkuda itu. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Zhang. Hari ini, aku akan membunuh jumlah yang sama dari geng pencuri kuda. Yang Chen menggenggam tombak peraknya, dipenuhi niat membunuh. Nona Zhang, aku ingin kau tahu bahwa ketika aku mengatakan aku akan melindungimu. Keluarga Zhangmu nyaris musnah barusan, aku tidak bercanda. Tujuan Yang Chen tentu saja adalah lokasi tuan kedua. Alasan dia membiarkan dua bandit hidup sebelumnya adalah untuk mencari ingatan mereka dan menemukan lokasi tuan kedua saat ini. Kemudian, dia akan menyerang di titik terlemah tuan kedua dan menangkapnya. Setelah mengetahui lokasinya, Yang Chen tentu saja tidak akan membuang waktu dan langsung menuju cabang geng pencuri kuda terdekat bersama Zhang Yingruo. Tuan muda Yang, di depan, adalah cabang geng pencuri kuda, konon tuan kedua dan leluhur keluarga Wang, Wang Dacui, ada di dalamnya, Zhang Yingruo mengingatkannya saat mereka mendekat. Benar, aku sedang mencari mereka, kata Yang Chen perlahan. Zhang Yingruo sedikit ragu. Awalnya, ia ingin mengingatkan Yang Chen bahwa geng pencuri kuda memiliki banyak anggota sementara ia sendirian, sehingga sulit untuk memberikan dampak yang signifikan. Namun, melihat penampilan Yang Chen yang penuh tekad, ia tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk semakin mengecilkan hati Yang Chen. Apapun pilihan yang dibuat Yang Chen, setelah berhasil, untuk bersenang-senang dengan pria ini sekali saja, bahkan jika itu berakhir dengan kematian, apa ruginya? Senyum tersungging di bibir Zhang Yingruo, dan kedatangan Yang Chen bagaikan secercah cahaya yang muncul di tengah 5 hari yang penuh keputusasaan ini, menerangi hidupnya yang hampir jatuh ke dalam kegelapan. Dia sangat menghargai setiap momen saat ini. Pria di depannya memegang tombak panjang, dan dengan satu serangan cepat, hanya terdengar suara dentuman keras. Sesaat kemudian, gerbang utama cabang geng pencuri kuda hancur berkeping-keping. Geng pencuri kuda, aku, Yang Chen, di sini. Yang Chen mengepalkan tombak naga ungu terlarang miliknya. Pada titik ini, dia tidak ingin menahan diri lagi. Siapakah itu? Siapa di sana? Di bawah terik matahari, penampilan Yang Chen menjadi buram, tetapi beberapa orang masih mengenalinya. Itu dia Yang Chen yang jenius dari keluarga Yang. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Cepat panggil pelindung, kekuatan anak ini, Yang Chen, bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Para bandit berkuda itu berteriak satu demi satu. Yang Chen tidak mempedulikan omong kosong mereka. Para bandit ini hanyalah sampah masyarakat dari gurun besar. Dia mendengus dingin, dan tombak naga ungu terlarang berkedut, dengan ribuan bayangan tombak tiba-tiba bergerak di udara. Ribuan ilusi ini tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, karena ribuan bayangan tombak itu nyata sekaligus palsu. Dalam sekejap mata, darah berceceran, dan puluhan bandit berkuda tercabik-cabik oleh bayangan tombak. Yang Chen menggenggam tombak naga ungu terlarang miliknya, selangkah demi selangkah memasuki cabang geng pencuri kuda, turun seperti dewa kematian. Dia datang ke sini hari ini dengan persiapan penuh untuk pembantaian total. Siapapun yang menghalangi jalannya, akan dia bunuh. Bab 176. Pada saat yang sama, guru kedua dan Wang Dacui merayakan kemenangan beruntun mereka dalam beberapa hari terakhir. Guru kedua, yang juga dikenal sebagai Lin Zhou, tertawa dan berkata, terima kasih kepada bantuan saudara Wang dalam membunuh leluhur keluarga Zhang. Jika tidak, dengan kultivasi seni bela diri yang brilian, itu bukanlah tugas yang mudah. Jika kita terus seperti ini, pertama kita akan menghancurkan keluarga Murong, lalu keluarga Feng. Hutan belantara agung pada akhirnya akan menjadi milik kita. Haha, leluhur tua keluarga Zhang itu tidak tahu apa yang baik untuknya, kematiannya hanyalah masalah waktu. Tapi tuan kedua, jangan lupakan kesepakatan kita, setelah geng berbaju merah Anda menguasai hutan belantara besar, posisi tuan ketiga yang kosong, kata Wang Dacui sambil menyeringai dan mengangkat gelas anggurnya. Lin Zhou tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata Wang Dacui, dan berkata, jangan khawatir, saudara Wang, siapa lagi yang bisa menduduki posisi tuan ketiga selain Anda. Saat keduanya bersekongkol, mereka mulai membahas rencana masa depan mereka. Tepat saat itu, terdengar ledakan tiba-tiba, diikuti serangkaian jeritan yang terdengar oleh kedua pria tersebut. Apa yang sedang terjadi? Wang Dacui menyipitkan matanya. Tuan kedua menyelidiki dengan jiwanya lalu tertawa terbahak-bahak, konon katanya apa yang kau cari tidak akan ditemukan, namun itu datang kepadamu tanpa usaha. Siapa sangka Yang Chen, yang selama ini disembunyikan oleh keluarga Yang, akan datang sendiri kepada kita. Saudara Wang, Yang Chen datang untuk mencari kematian. Mari kita keluar dan melihatnya. Mendengar nama Yang Chen, kilatan tajam muncul di mata Wang Dacui. Yang Chen, yang selalu menjadi duri dalam hatinya, memiliki bakat yang menakutkan. Jika diberi waktu 30 tahun, bahkan hanya 10 tahun, mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk mendominasi gurun besar. Dia paling mengkhawatirkan Yang Chen. Namun siapa sangka, Yang Chen akan datang kepada mereka sekarang, bagaimana mungkin ini tidak menyenangkan Wang Dacui. Sekalipun seorang jenius itu gila, dia tidak bisa dihentikan. Haha, ayo kita lihat.
Wang Dacui tertawa terbahak-bahak. Keduanya segera tiba di luar lokasi kejadian. Saat mereka keluar, mereka juga melihat Yang Chen pada saat itu. Saat itu, Yang Chen memegang naga terbang terlarang ungu di satu tangan dan mayat di tangan lainnya. Melihat mayat itu, ekspresi tuan kedua menjadi dingin, karena mayat itu milik salah satu dari 12 pelindung hantu agung geng bandit kuda, bukan? Cao Zeng, kata tuan kedua dengan dingin, Yang Chen, kau pencuri kecil, kau benar-benar kejam. Masing-masing dari 12 pelindung hantu agung adalah seorang ahli di alam bela diri roh. Cao Zeng ini adalah salah satu yang terbaik di antara 12 pelindung hantu agung, dengan kekuatannya mendekati tahap kedua alam bela diri roh. Saat mereka menyadari kedatangan Yang Chen, dia sudah mengurus Cao Zeng. Sekarang, melihat Cao Zeng, di mana ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Yang Chen berkata dingin, Tuan kedua, anggota geng pencuri kuda Anda benar-benar kurang terampil. Cao Zeng yang disebut-sebut ini, salah satu dari 12 pelindung hantu agung Anda, bahkan tidak bisa bertahan 3 gerakan melawan saya. Sungguh membosankan. Dengan itu, Yang Chen melonggarkan cengkramannya, dan mayat Cao Zeng jatuh dari langit dengan bunyi gedebuk. Melihat ini, darah Zhang Yingruo mendidih. Sekalipun dia mati, apa yang perlu ditakutkan dalam bertarung bersama pemuda di depannya? Melihat Yang Chen dengan mudah mengalahkan pelindung hantu agung, akan menjadi kebohongan jika Lin Zhou mengatakan bahwa dia tidak patah hati. Sebagai wakil ketua geng pencuri kuda, dia tahu betul betapa sulitnya untuk mengembangkan seorang ahli alam bela diri roh. Dengan pikiran itu, dia menggertakkan giginya karena benci. Yang Chen, dasar pencuri kecil, jika kau menganggap Cao Zeng bukan apa-apa, kenapa aku tidak bermain denganmu saja? Yang Chen menatap tuan kedua, yang setidaknya berusia 70 atau 80 tahun, dan mencibir, kau sudah hidup begitu lama, menindas anak berusia 14 atau 15 tahun sepertiku tidak membuatmu hebat. Jangan khawatir, tuan kedua, aku tidak akan bermain denganmu hari ini. Orang lain akan menjagamu. Jika kau benar-benar ingin bersenang-senang, aku yakin mereka akan dengan senang hati membantumu. Cukup, Yang Chen, apakah ada orang lain di sini selain kau? Berhentilah berpura-pura dan terimalah takdirmu, ejek tuan kedua. Namun tepat setelah kata-katanya selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Sebuah kekuatan penindas yang sangat besar menyapu area tersebut dalam sekejap, menyebabkan Wang Dacui dan tuan kedua merasa sesak napas dan kesulitan bernapas. Siapakah itu? Siapa di sana? Baik tuan kedua maupun Wang Dacui terkejut. Tuan kedua bahkan lebih ngeri, jantungnya berdebar kencang karena gelombang keterkejutan. Dia belum pernah merasakan tekanan sekuat itu, bahkan dari kepala geng bandit kuda mereka. Siapa? Bukankah tuan muda yang baru saja mengatakan seseorang akan bermain dengan kalian berdua? Sepertinya kalian tidak mendengarnya dengan jelas, jadi menurutku perlu kuingatkan tentang kata-kata tuan muda yang. Begitu kata-kata itu terucap, 10 pengawal, termasuk Helian Cheng, semuanya mendarat bersamaan. Melihat para pengawal itu, baik tuan kedua maupun Wang Dacui pucat pasi karena takut. Lapisan ke-7 alam bela diri roh, semuanya. Bukan, yang di depan itu. Tingkat ke-8 alam bela diri roh. Atau lebih tinggi, guru kedua ketakutan dan mundur selangkah. Apalagi Helian Cheng, bahkan 9 pengawal di tingkat ke-7 alam bela diri roh pun bukanlah lawan yang bisa mereka hadapi. Yang Chen berbicara perlahan, tuan kedua, Wang Dacui, tetua Wang. Bagaimana kalau mereka menemani kalian berdua? Yang Chen, ini semua salah paham, salah paham. Ekspresi Wang Dacui langsung berubah, dan dia segera berkata. Kesalahpahaman, tidak, saya tidak melihat adanya kesalahpahaman, kata Yang Chen. Komandan He, Anda bisa mulai sekarang. Komandan He menguap, 2 orang kecil di tingkat ke-5 bela diri roh. Realem, aku akan mengurus mereka, para bawahan bisa kau serahkan padamu. Hei, Komandan, jangan ambil semua aksinya sendiri, kenapa kau tidak urus bawahanmu saja dan biarkan kami berdua yang lain? Para pengawal semuanya menyatakan ketidakpuasan mereka. Helian Cheng berkata dengan kesal, baiklah, kami akan melakukannya sesuai caramu. Kami akan menangkap mereka berdua hidup-hidup dan menyerahkan nasib mereka kepada Tuan Muda Yang. Aku, sebagai komandan, akan menangani para bawahan. Dengan peran mereka yang telah didefinisikan dengan jelas, mereka langsung bertindak. Dalam sekejap mata, situasi seperti bencana terjadi, meninggalkan keputusasaan di wajah para bandit. 10 pria, seperti 10 dewa surgawi yang muncul sekaligus. Helian Cheng secara pribadi menangani para anak buah bandit, dan tentu saja, tidak seorang pun akan luput. Dengan lambaian tangannya, ratusan bandit langsung dimusnahkan oleh Helian Cheng seorang diri. Hanya Wang Dacui dan tuan kedua yang sedikit kesulitan, tetapi menghadapi 9 pengawal di tingkat ke-7 alam bela diri roh, perlawanan mereka seperti melempar telur ke batu. Mereka hanya berjuang sebentar sebelum ditaklukkan oleh para pengawal, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Melihat pemandangan ini, Zhang Yingruo hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan mengusap matanya. Apakah semua yang terjadi itu nyata? Tuan kedua yang terkenal kejam dan Wang Dacui, yang telah membunuh leluhur keluarganya, telah ditaklukkan seperti tikus, bukan? Bab 177. Yang Chen melihat pemandangan ini, dan hanya satu kata yang terlintas di benaknya, masa. Memang, para bandit ini bukan sekadar gerombolan, mereka semua telah merasakan darah di pedang mereka. Meskipun mereka bukan elit, mereka jauh dari sekadar gerombolan. Namun, di hadapan Helian Cheng, perbedaan itu tampak jelas.
Dalam sekejap mata, tak seorang pun dari cabang geng pencuri kuda itu selamat, kecuali Tuan Kedua dan Wang Dacui, yang kini ditahan oleh anak buah He Liancheng dan bahkan tak berani bernapas dengan berat. He Liancheng berbicara dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Yang Chen, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Kami serahkan kepada Anda. Yang Chen melirik Wang Dacui dan Tuan Kedua, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Melihat senyum Yang Chen, baik Tuan Kedua maupun Wang Dacui gemetar. Mereka kehilangan kesombongan mereka sebelumnya, terutama Wang Dacui, yang berteriak, Yang Chen, aku mohon ampunilah nyawaku. Jika kau mengampuniku, aku bersumpah tidak akan pernah mengkhianatimu. Apa yang terjadi hari ini dipaksakan kepadaku oleh geng pencuri kuda. Itu bukan niatku yang sebenarnya, percayalah padaku. Setelah situasinya jelas, Wang Dacui menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan bagi orang-orang yang dibawa Yang Chen. Geng pencuri kuda tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jika kau tidak senang, aku akan membunuh para pembuat onar dari keluarga Wang, Wang Lang, serta saudara-saudara Wang De dan Wang Ren. Wang Dacui memohon dengan merinding. Betapa liciknya kau, Wang Dacui. Saat kau menangis dan bergabung dengan geng pencuri kuda kami, di mana sikapmu ini? Yang Chen, dengarkan aku, jika kau mengampuniku, geng pencuri kuda kami pasti akan mengabdi padamu tanpa syarat di padang belantara besar. Kau yang memberi perintah, dan kami akan bertarung. Tuan Kedua dengan cepat menunjukkan kesetiaannya ketika melihat bahwa Wang Dacui mungkin akan menipu Yang Chen. Yang Chen mencibir berulang kali, semakin meremehkan Wang Dacui sambil berbicara tanpa ekspresi, Tuan Kedua ini masih berguna, tetapi untuk Wang Dacui ini, bunuh saja dia. Seorang pria yang bahkan rela mengkhianati anggota keluarganya sendiri demi bertahan hidup adalah orang yang tidak berguna. Kematiannya hanya akan mengurangi satu lagi sampah masyarakat di dunia ini. Baiklah kalau begitu, bibir He Liancheng sedikit melengkung ke atas. Setelah mendengar bahwa Yang Chen ingin membunuhnya, Wang Dacui berteriak ketakutan, Yang Chen, kau tidak bisa membunuhku. Oh, aku tidak bisa membunuhmu. Beri aku alasan mengapa aku tidak boleh. Apa sebenarnya yang kau miliki, Wang Dacui, yang bisa menguntungkanku? Yang Chen menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin. Rasa takut menyebar di hati Wang Dacui, masih banyak harta benda dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Wang kita, aku bisa memberikan semuanya padamu. Alasan itu sangat mengada-ada. Batu roh, apa kau pikir aku kekurangan itu? Yang Chen mencibir dengan jijik, Wang Dacui, tahukah kau apa yang paling kubenci, Yang Chen? Itu adalah pengkhianatan. Meskipun kau tidak mengkhianatiku, kau telah mengkhianati seluruh gurun besar, yang bahkan lebih menjijikkan. Sebagai anggota 100 klan gurun besar, kau telah bersekongkol dengan geng pencuri kuda, membunuh para prajurit gurun besar. Mengampunimu akan menjadi hukuman ringan mengingat perbuatanmu. Lakukanlah. He Liancheng, yang tak lagi tertarik mendengarkan alasan Wang Dacui, bertindak cepat. Ki sejatinya melonjak, langsung mencekik Wang Dacui. Wang Dacui ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri di depan He Liancheng. Saat ia tersadar, tubuh Wang Dacui telah hancur menjadi puing-puing. Melihat pemandangan ini, Tuan Kedua membeku ketakutan, menatap Yang Chen seolah-olah dia adalah seekor harimau ganas. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dia sekarang adalah seorang anak domba yang akan disembelih. Tuan Kedua, tahukah Anda mengapa saya mengampuni nyawa Anda? Yang Chen menguap malas, berbicara dengan santai dan acuh tak acuh. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan, apapun yang kau katakan. Tuan Kedua ketakutan, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu dia berguna dan akan menuruti apapun yang dikatakan Yang Chen. Yang Chen mencibir berulang kali. Tuan Kedua memang ternyata pengecut di luar dugaan. Namun, ini tidak mengejutkan, sekelompok tiran lokal dari dunia luar yang datang ke gurun besar jelas merupakan penindas yang memangsa yang lemah. Bisakah kita mengharapkan mereka memiliki keteguhan hati? Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berkata, saudara-saudara penjaga, awasi dia baik-baik. Dia akan sangat berguna bagiku. Ya, Tuan Muda Yang Chen, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Kita bersaudara belum cukup bersenang-senang, haha. Tempat ini terlalu menyenangkan. Para penjaga tertawa terbahak-bahak. Mulut Yang Chen berkedut beberapa kali, lalu dia menoleh untuk melihat Zhang Yingruo. Zhang Yingruo telah mencuri pandang ke arah Yang Chen sepanjang waktu. Ketika dia melihat Yang Chen mengalihkan pandangannya padanya, dia sedikit gemetar dan segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yang Chen. Dia tergagap, ya Tuan Muda Yang. Nona Zhang, karena para pencuri kuda yang merampok keluarga Zhang belum bubar, saya telah menangkap pemimpin mereka. Kembali ke keluarga Zhang akan menyelesaikan masalah mereka saat ini. Ikutlah denganku. Yang Chen berbicara dengan lembut. Mendengar bahwa Yang Chen ingin menyelamatkan keluarga Zhang, mata Zhang Yingruo berlinang air mata. Tiba-tiba, dia berlutut di hadapan Yang Chen, Tuan Muda Yang, Anda telah menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati yang begitu besar kepada saya dan keluarga saya. Saya tidak punya cara untuk membalasnya. Mulai sekarang, hidup saya sepenuhnya milik Anda. Entah saya bersedia menjadi pelayan, selir, atau bahkan pembantu Anda. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk membalas budi Anda. Seandainya Yang Chen hanya menyelamatkan Zhang Yingruo seorang diri, itu akan menjadi hal yang berbeda. Namun, dia akan menyelamatkan seluruh keluarga Zhang. Mengingat berapa banyak orang dari keluarga Zhang yang telah dibunuh dan disiksa oleh geng pencuri kuda, hatinya terasa seperti terkoyak, tak berdaya untuk menghentikannya. Sekarang setelah Yang Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, kata-kata itu sangat menyentuhnya.
Bahkan jika dia harus melayani Yang Chen dan melakukan tugas-tugas paling rendah sekalipun, apa bedanya? Yang Chen terkejut melihat Zhang Yingruo tiba-tiba berlutut, "Nona Zhang, Anda tidak perlu. Tolong bangun. Keluarga Zhang telah menunjukkan kebaikan kepada saya, tidak perlu seperti ini." Yang Chen menggunakan ki sejatinya untuk membantu Zhang Yingruo berdiri sambil berbicara. Zhang Yingruo tidak punya pilihan selain bangun karena dia tidak bisa menolak cara Yang Chen. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia lebih suka tetap berada di sisi Yang Chen, bahkan jika hanya untuk meliriknya atau melakukan pekerjaan berat untuknya, itu sudah cukup. Baiklah, waktu sangat penting. Semakin lama kita menunda, semakin banyak nyawa yang mungkin akan hilang. "Nona Zhang, ayo pergi," kata Yang Chen. Setelah mengatakan itu, Yang Chen tidak menunda lebih lama lagi, membawa Zhang Yingruo bersamanya saat mereka menuju ke keluarga Zhang. Bab 178. Kini, keluarga Zhang terperangkap dalam kesulitan yang sangat berat. Invasi geng pencuri kuda telah sepenuhnya mengubah keluarga Zhang menjadi neraka, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa pendekar bela diri keluarga Zhang mencoba melawan, tetapi sekuat apapun mereka tidak mampu menahan serangan musuh yang banyak, dan pada akhirnya, mereka semua berakhir dengan kepedihan. Setelah sekitar 1 jam, situasi di keluarga Zhang akhirnya mereda. Para tahanan dibagi menjadi 2 kelompok, dikendalikan ketat oleh para bandit dan diikat. "Pelindung Ming, kelompok tahanan ini bersedia tunduk kepada geng pencuri kuda kami. Hehe, mereka semua keras kepala dan tidak mau menyerah kepada kami." Seorang bandit memandang kedua kelompok tahanan di depannya dan mendecakkan lidah. "Ampuni kami, semua pemimpin bandit, ampuni kami. Selalu ada orang-orang yang berkemauan lemah dimanapun." Tentu saja, keluarga Zhang tidak terkecuali. Sejumlah besar orang bersedia menyerah. Saat ini, orang-orang ini berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan, seolah-olah mereka takut orang-orang dari geng pencuri kuda akan membunuh mereka. "Kalian, di antara anggota keluarga Zhang yang menolak menyerah," Zhang Huaizong berteriak dengan marah, "kalian sekelompok pengecut. Geng pencuri kuda telah membunuh keluarga kalian dan menghancurkan rumah yang ditinggalkan leluhur kalian. Dan sekarang kalian berlutut di hadapan para penjahat ini, apakah hati nurani kalian telah dimakan anjing?" Seorang pemuda dari keluarga Zhang menunjuk hidung Zhang Huaizong dan memarahi, "Zhang Huaizong, apakah kau pikir semua orang sebodoh dirimu? Di dunia ini, hidup selalu lebih baik daripada mati. Asalkan para bangsawan ini mengampuni nyawaku, aku rela melakukan apapun yang mereka minta." Kau, darah Zhang Huaizong mendidih karena marah. Sementara itu, pelindung Ming mengelus dagunya dan mencibir, bukan ide buruk menggunakan orang-orang ini sebagai umpan meriam saat berperang melawan keluarga Feng dan Murong. Lagi pula, kita juga kekurangan pekerja kasar. Orang-orang pengecut ini tidak akan banyak berguna bagi geng berbaju merah kita, jadi mari kita suruh mereka semua melakukan kerja paksa. Kita hanya butuh lebih banyak tenaga untuk mengumpulkan sumber daya dari gunung monster. Setelah mendengar itu, bandit tersebut menjawab, "Mereka yang bersedia menyerah kepada geng pencuri kuda kami memahami situasi saat ini, dan pelindung Ming menghargai kalian semua. Kebetulan, geng pencuri kuda kami membutuhkan beberapa pekerja kasar untuk melakukan pekerjaan berat. Siapapun yang bersedia dapat bertahan hidup." "Saya bersedia. Saya bersedia." Satu demi satu, makhluk-makhluk tak bertulang belakang itu melompat keluar. "Kalian semua pengecut." Zhang Huaizong meraung, matanya merah padam, dan menggeram seperti binatang buas yang mengamuk. "Dasar pengecut, kita sekarang bagian dari geng pencuri kuda." Seorang pemuda dari keluarga Zhang tertawa sinis. Untuk mendapatkan simpati dari geng pencuri kuda, ia melanjutkan, "Kakak sulung, pembuat onar dari keluarga Zhang ini sangat berisik dan tidak sopan. Biar ku bunuh dia untukmu." "Oh." Pria bertubuh kekar dari geng pencuri kuda itu mengangkat alisnya. "Membunuh anggota klan sendiri untuk bertahan hidup. Ini pasti akan menjadi drama yang menarik." Dia melambaikan tangannya dengan penuh minat, "Nak, kau punya potensi. Ambil pisau ini, bunuh dia, dan mulai saat ini, kau akan menjadi salah satu dari kami di geng pencuri kuda. Tidak seperti mereka, kau tidak perlu melakukan kerja paksa." "Baiklah." Mendengar itu, mata pemuda itu berbinar. Ia tidak ragu-ragu dan langsung berdiri. Melihat bahwa ada keuntungan dari mengambil inisiatif untuk membunuh anggota klan sendiri, para pengecut lainnya langsung berseru satu persatu, "Aku juga bersedia melakukannya. Beri aku kesempatan." Zhang Huaizong mengertakkan giginya karena marah. Semua orang pengecut ini, selama keluarga Zhang berada dalam kesulitan, ragu-ragu dan takut, melarikan diri lebih cepat daripada siapapun. Tetapi ketika harus melawan orang-orang mereka sendiri sekarang setelah geng pencuri kuda menyerbu, mereka bertindak lebih cepat dan lebih brutal dalam keputusasaan mereka untuk bertahan hidup, melakukan apapun yang diperlukan. "Zhang Zhengyi, kau berani mencoba membunuhku?" Zhang Huaizong menatap dengan marah. Bukankah pemuda pengecut ini adalah Zhang Zhengyi yang mencoba melakukan trik kotor dan melawan Yang Chen selama pertempuran uji coba 100 klan? Zhang Zhengyi adalah jenius kedua dari keluarga Zhang, yang selalu ditindas oleh Zhang Huaizong. Pada saat ini, dia berkata dengan kejam, "Zhang Huaizong, kau selalu pamer di depanku di keluarga Zhang. Haha, apakah kau selalu berpikir kau bisa menindasku? Apakah kau pikir kau adalah jenius nomor 1 dari keluarga Zhang? Tapi lihat dirimu sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Kau menyebutku pengecut, tapi sekarang aku bisa membunuhmu, bergabung dengan geng pencuri kuda, sementara kau tidak bisa melakukan apa-apa. Jenius nomor 1 yang payah."
Saat kata-kata itu terucap, Zhang Sengyi mengambil pisau dan hendak menebas leher Zhang Huaizong. Namun, sesaat kemudian, gelombang energi dahsyat tiba-tiba menerjang masuk, dan dengan suara keras, energi itu secara tak terlihat menghantam tubuh Zhang Sengyi, membuatnya muntah darah dan mundur tanpa kendali. Hah! Seluruh anggota keluarga Zhang dan geng pencuri kuda yang berencana membunuh sesama anggota klan mereka terkejut. Namun, pelindung Ming cukup cerdik, dan segera berteriak, "Siapa itu? Keluarlah!" Orang yang melakukan tindakan itu jelas tidak berniat bersembunyi, dan setelah bertindak, ia pun menampakkan diri. Bukankah itu Yang Chen? Pada saat itu, Yang Chen dan Zhang Yingruo muncul bersamaan, melayang di udara, sambil melihat ke bawah. "Kau, Yang Chen." Pelindung Ming sedikit terkejut, tetapi segera tenang. "Yang Chen, kau pencuri kecil, kau berani muncul di depan geng pencuri kuda kami. Kau memilih untuk tidak menempuh jalan surga tetapi bersikeras memasuki gerbang neraka. Haha, baik sekali kau datang dan mati. Kau tidak akan bisa lolos hari ini." "Begitukah? Akan mati?" Yang Chen mengangkat sudut bibirnya. "Awalnya, aku datang ke keluarga Zhang dengan maksud untuk membersihkan kalian para bandit. Tapi sekarang tampaknya kalian semua telah berkumpul dan menyelamatkanku dari banyak masalah. Adapun soal mati, itu juga yang dipikirkan oleh tuan kedua kalian pada awalnya. Kau sudah melihat tuan kedua." Pelindung Ming merasakan ada sesuatu yang aneh. Yang Chen mencibir, lalu menyeret tuan kedua keluar dan melepaskan tudung yang menutupi kepalanya, sambil berteriak, "Para bandit dari geng pencuri kuda, lihat siapa ini." Tuan kedua dikendalikan dengan ketat oleh Yang Chen dan merasa sangat terhina. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Pelindung Ming merasakan gejolak hebat di hatinya, lalu berteriak, "Yang Chen, apa yang telah kau lakukan? Serahkan nyawamu." Yang Chen bahkan tidak repot-repot menatapnya, dia tahu orang lain akan bertindak. Benar saja, para pengawal yang bersembunyi di kegelapan itu tampak lebih bersemangat. Dalam sekejap mata, tanpa memperlihatkan diri, mereka langsung membunuh pelindung Ming. Sang pelindung telah mati, pelindung Ming telah mati. Berlari. Para bandit itu berpencar panik, berusaha melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa lolos di bawah pengawasan Yang Chen? Yang Chen mengayunkan tombak panjangnya, dan dalam sekejap, ribuan bayangan tombak menyelimuti seluruh keluarga Zhang. Dalam waktu singkat, para bandit yang melarikan diri jatuh satu demi satu di bawah gempuran ribuan bayangan tombak. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, geng pencuri kuda yang dulunya sombong dan angkuh itu tidak memiliki satu anggota pun yang tersisa. Tanpa seorang ahli alam bela diri roh, para bandit alam pemurnian tubuh ini hampir tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Yang Chen. Bab 179. Saat ini, Yang Chen sedang memegang bahunya, menatap orang-orang dari keluarga Zhang. Zhang Huaizong berseru gembira, "Yang Chen, itu kamu Yang Chen. Dan kakak Yingruo, kamu baik-baik saja, sungguh hebat kamu baik-baik saja." Air mata mengalir di wajah Zhang Huaizong. Meskipun Zhang Yingruo bukan saudara kandungnya, dia adalah anggota klannya, dan ikatan darah mereka sangat dekat. Sekarang setelah keluarga Zhang jatuh, hanya dia yang bisa memahami betapa luar biasanya melihat anggota keluarga lain yang selamat. "Saudara Zhang, sekarang sudah tenang. Serahkan sisanya padaku." Yang Chen menunduk dan menatap para pengkhianat yang gemetar yang awalnya mengkhianati keluarga Zhang dan bergabung dengan geng pencuri kuda, sambil berkata, "Kalian benar-benar mempermainkan aku. Kalian baru saja mengkhianati keluarga Zhang dan bergabung dengan geng pencuri kuda. Haruskah aku memperlakukan kalian sebagai anggota geng pencuri kuda, atau haruskah aku melindungi kalian sebagai anggota keluarga Zhang?" Ini membuat segalanya menjadi agak rumit. Mendengar kata-kata Yang Chen, para pengkhianat yang telah mengkhianati keluarga Zhang itu berlutut satu persatu, berteriak sekeras-kerasnya seolah-olah mereka takut Yang Chen tidak akan mendengar mereka. "Tuan muda Chen, kami berasal dari keluarga Zhang, keluarga Zhang." "Omong kosong. Kau masih berani mengatakan kau anggota keluarga Zhang. Terutama kau, Zhang Sengyi. Kau masih berani mengatakan kau anggota keluarga Zhang." Zhang Huaizong meraung marah. "Mengapa kami tidak dianggap sebagai anggota keluarga Zhang? Nama belakang kami adalah Zhang, kami memiliki darah keluarga Zhang, kami adalah anggota keluarga Zhang." Zhang Sengyi berteriak keras, suaranya serak. Dia tahu tentang masuknya Yang Chen ke alam bela diri roh, dan dia baru saja menyaksikan Yang Chen membunuh para bandit. Di hadapan Yang Chen, dia tidak punya ruang untuk melawan. "Benar, kami adalah anggota keluarga Zhang." Yang Chen melihat pemandangan itu dan mencibir, "Zhang Sengyi, dulu aku mengira kau hanya seorang perencana licik, tapi aku tidak menyangka kau akan berakting sehebat ini, bahkan berani membunuh anggota klanmu sendiri. Kau benar-benar tidak punya hati nurani." "Yang Chen, aku hanya diperlakukan tidak adil. Aku untuk sementara mengalah. Aku berencana menyusup ke geng bandit dan membuat rencana untuk keluarga Zhang nanti." Zhang Sengyi dengan cepat mengemukakan alasan yang masuk akal. Mendengar itu, Yang Chen bahkan tidak menatap Zhang Sengyi, "Nona Zhang, meskipun saya membenci pengkhianat, ini pada akhirnya adalah urusan keluarga Zhang. Pilihlah bagaimana Anda akan menghadapi mereka, Nona Zhang." Zhang Yingruo tentu saja telah menyaksikan semua yang terjadi di depannya dari awal hingga akhir. Kesulitan mengungkap jati diri yang sebenarnya, dan dia akhirnya tahu seperti apa sebenarnya para pengkhianat pengecut itu. Sambil memikirkan hal itu, dia mengertakkan giginya erat-erat, "Tuan muda Yang, secara teori, mereka memang anggota keluarga Zhang, tetapi keluarga Zhang tidak membutuhkan orang-orang pengecut seperti mereka.
Bagus, pilihan Nona Zhang benar-benar bijaksana. Yang Chen berteriak tajam lalu melirik para pengecut keluarga Zhang di bawah. Para pengecut dari keluarga Zhang itu satu persatu melebarkan mata mereka, berlutut dan memohon belas kasihan. Yang Chen tidak menunjukkan belas kasihan, ki sejatinya melonjak, dan dia membunuh semua pengkhianat keluarga Zhang dengan bersih. Zhang Yingluo membuat pilihan yang tepat. Para pengkhianat ini, jika dibiarkan, sama sekali tidak akan berarti. Keluarga Zhang tidak membutuhkan orang-orang yang pelin-pelan ini, mempertahankan mereka hanya akan membawa bencana. Pada akhirnya, ketika keluarga Zhang dibangun kembali, para pengkhianat ini cepat atau lambat akan menjadi parasit. Daripada itu, lebih baik membunuh mereka sebelum waktunya. Terima kasih, Tuan Muda Yang, kata Zhang Yingluo sambil berlinang air mata. Tidak perlu begitu, karena aku telah bersumpah untuk melindungi keluarga Zhang, aku tidak berniat mengingkari janjiku. Sekarang, Nona Zhang, silakan bebaskan anggota keluarga Zhang yang masih hidup. Kalian perlu berkumpul kembali untuk sementara waktu. Yang Chen tersenyum dan berkata. Zhang Yingluo menjawab dengan penuh rasa terima kasih dan bergegas berlari menghampirinya. Malam ini, Yang Chen menginap sementara di kediaman keluarga Zhang. Adapun tetua Yang dan yang lainnya, Yang Chen tentu saja telah mengatur semuanya untuk mereka. Pada malam hari, Yang Chen menginap di kamar yang khusus disiapkan oleh Zhang Yingluo. Dia tidak berlatih kultivasi, melainkan memusatkan perhatiannya pada kotak berisi larangan yang diberikan kepadanya oleh Zhang Suelian. Hari ini di rumah keluarga Zhang, Yang Chen teringat akan benda ini lalu berkata, Pelangi, menurutmu sekarang setelah aku memasuki alam bela diri roh, apakah aku memiliki kemampuan untuk membuka kotak ini? Tuan Muda boleh mencoba. Secara logika, kekuatan alam bela diri roh memang dapat menembus larangan tingkat pertama. Namun, larangan-larangan ini sangat kompleks, dan saya tidak dapat menjaminnya. Apakah Anda berhasil atau tidak, masih bergantung pada Anda, Tuan Muda. Rainbow menjulurkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Setelah mendengar itu, Yang Chen mengangguk dan tidak menunda lebih lama lagi. Ki sejati di tangannya melonjak, dan dalam sekejap, dia menyerang kotak misterius itu. Bang! Sebuah suara pun lahir. Rainbow dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menghalangi penyebaran suara, sehingga menyulitkan orang luar untuk mendengar tindakan Yang Chen. Hah! Yang Chen tampaknya tidak setenang sebelumnya saat ini. Dia menatap kotak yang tidak bergerak sedikit pun dan menyentuh dagunya, tidak ada jejak gerakan sama sekali. Hal ini membuatnya merasa tak percaya. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak menyerah setelah serangan pertama. Serangan barusan hanyalah serangan penjajakan. Kali ini dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam sekejap, dia mengumpulkan ki sejati di tangannya, dan kemudian darah esensi beruang hitam gunung hitam sedikit bergetar di tangannya. Dalam sekejap, telapak awan gelap gunung hitam ini terbentuk, dan Yang Chen tiba-tiba menghujani larangan pada kotak itu. Ledakan. Suara yang memekakan telinga itu diblokir oleh kekuatan jiwa ilahi Rainbow, sehingga tidak menyebar dan mengganggu orang lain. Pada saat itu, debu beterbangan, menyebabkan Yang Chen batuk tanpa henti. Ketika Yang Chen akhirnya bisa melihat dengan jelas, senyum gembira perlahan muncul di wajahnya, hancur. Haha, kekuatan telapak awan gelap gunung hitam memang luar biasa. Rainbow berseru, selamat, Tuan Muda. Jika itu adalah praktisi alam bela diri roh lainnya, setidaknya dibutuhkan 2 atau 3 lapisan larangan untuk mematahkan larangan tersebut. Anda mematahkannya hanya dengan lapisan pertama. Saat ini, perhatian Yang Chen tidak tertuju pada pujian Rainbow. Kedua matanya tertuju pada kotak itu. Setelah melanggar larangan pertama, laci pertama kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah kunci perak yang halus dan dibuat dengan sangat teliti yang mengambang di dalamnya. Kunci ini memancarkan aura yang memikat. Seandainya kekuatan jiwa ilahi Rainbow tidak menghalanginya, keluarga Zhang pasti akan dipenuhi cahaya, menerangi keempat penjuru. Melihat pemandangan ini, Yang Chen pasti terkejut dan bertanya-tanya, apa sejarah dari kunci ini? Rainbow menatap kunci itu dengan saksama dan terus berkata, Tuan Muda, Anda telah menemukan harta karun kali ini. Meskipun memiliki pengalaman yang kaya, Yang Chen bukanlah sosok yang maha tahu. Mendengar kata-kata Rainbow, dia ragu-ragu dan bertanya, Rainbow, apakah kamu tahu kunci ini? Ya, ingatan warisan saya berisi informasi tentang kunci ini terkait dengan harta karun berusia 1000 tahun. Tuan Muda, dengan kunci ini, Anda mendapatkan kesempatan. Wanita itu benar-benar murah hati. Seru Rainbow, merujuk pada Zhang Suelian, wanita dalam konteks ini. Yang Chen ragu sejenak. Harta karun 1000 tahun. Apa? Sebenarnya apa yang diberikan Zhang Suelian kepadanya? Bab 180. Ada apa sebenarnya dengan harta karun 1000 tahun ini? Tanya Yang Chen dengan rasa ingin tahu yang tak berujung di matanya. Bagaimanapun Anda melihatnya, harta karun 1000 tahun mencakup 1 milenium penuh, dan itu tidak bisa diabaikan. Apa yang kau katakan? Harta karun peninggalan Kaisar. Yang Chen tiba-tiba terkejut. Kaisar. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan sebagai puncak kemampuan seorang seniman bela diri. Meskipun mungkin bukan yang terkuat, ini adalah kekuatan yang benar-benar unggul. Konon, di bawah level Kaisar, semua yang lain hanyalah semut. Terlihat jelas bahwa tidak banyak yang bisa mengancam sosok kuat setingkat Kaisar. Yang Chen berseru, Kaisar Tiandu, aku pernah mendengar tentang dia. Tokoh-tokoh kuat setingkat Kaisar seperti itu telah tercatat dalam buku-buku sejarah, dan dia tentu saja pernah mendengar tentang mereka.
Cai Hong tersenyum, Tuan Muda, jika Anda memahami keberadaan orang-orang kuat setingkat kaisar, Anda seharusnya tahu betapa berharganya harta karun yang ditinggalkan kaisar. Jadi, ada apa dengan 1000 tahun itu? Tanya Yang Chen tanpa sadar. Ini menyangkut watak Kaisar Tiandu, tidak ada yang tahu bagaimana pemikirannya. Ketika Kaisar Tiandu mencapai keabadian, ia tidak meninggalkan harta karunnya untuk keturunannya maupun generasi selanjutnya. Sebaliknya, ia menciptakan istana kekaisaran Tiandu yang sangat besar yang tersembunyi di bawah tanah, dengan semua harta karunnya tersimpan di dalamnya. Istana itu dibuka setiap 1000 tahun sekali, dan ada 3 kunci yang tersisa, ditempatkan di berbagai lokasi di Kabupaten Gunung Utara untuk ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan. Kata Cai Hong. Apa tujuan dari kunci ini? Tanya Yang Chen sambil mengerutkan kening, apakah ini berarti hanya mereka yang memiliki kunci ini yang dapat membuka pintu menuju harta karun? Cai Hong menggelengkan kepalanya, tidak bisa dikatakan seperti itu sepenuhnya, aku juga tidak begitu mengerti. Aku hanya tahu bahwa harta karun yang ditinggalkan Kaisar Tiandu hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu, harta karun ini telah dibuka, dan selama kau lulus penilaian yang ditinggalkan Kaisar, kau bisa memasuki bagian luarnya. Tetapi untuk memasuki area dalamnya, kunci mutlak diperlukan. Artinya, bahkan dengan kunci itu, jika Anda tidak lulus penilaian dasar Kaisar Tiandu, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkannya. Tetapi tanpa kunci, mustahil untuk mendapatkan harta karun asli yang ditinggalkan Kaisar Tiandu. Yang Chen tak kuasa menahan tawa, Kaisar Tiandu benar-benar memiliki temperamen yang aneh. Benar sekali, konon, 1000 tahun yang lalu terjadi pertempuran sengit untuk harta karun Kaisar Tiandu di Kabupaten Gunung Utara, dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, dan tampaknya tidak ada yang mendapatkan harta karun asli yang ditinggalkan Kaisar Tiandu. Siapa yang mendapatkan kuncinya bahkan lebih tidak diketahui. Cai Hong mengatakannya dengan samar-samar. Ingatan warisan diturunkan dari generasi ke generasi, bukan dari dirinya. Apa yang dia katakan hanyalah sebagian dari ingatan itu, dan dia pun tidak sepenuhnya memahaminya. Yang Chen bertanya, tidak ada seorang pun yang memperoleh seluruh harta karun Kaisar Tiandu 1000 tahun yang lalu. Yah, itu bukan hal yang aneh. Tuan Muda, coba pikirkan. Tulisan tangan seperti apa yang dimiliki Kaisar Tiandu, dan apakah harta karun yang ditinggalkannya akan hilang dalam 1000 tahun pertama? Jika tidak, harta karun istana kekaisaran Tiandu akan terlalu langka. Cai Hong tersenyum. Lagi pula, berapa lama lagi sebelum harta karun 1000 tahun dibuka kembali kali ini? Tanya Yang Chen. Waktu ini agak terlalu lama, sungguh sulit untuk menghitungnya. Ini mudah sekali bagi ingatan warisan kita. Aku bisa menghitungnya, beri aku waktu sebentar untuk berpikir. Cai Hong mengerucutkan bibir kecilnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Muda, jika Cai Hong tidak salah, seharusnya hanya tersisa 2 atau 3 tahun sebelum harta karun 1000 tahun yang ditinggalkan Kaisar Tiandu dibuka kembali. Tidak akan terlalu lama. Yang Chen tiba-tiba terkejut, 2 hingga 3 tahun, itu begitu cepat. 2 hingga 3 tahun bagi seorang seniman bela diri hanyalah sekejap mata. Ingatan warisan saya mencatat bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh Tiandu. Statistik Kaisar mencakup penilaian dasar yang sulit, bahkan bagi banyak master alam bela diri asal pun sulit untuk melewatinya, kata Cai Hong. Adapun aturan spesifik penilaiannya, tidak ada yang tahu detailnya. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiandu. Hal ini membuat Yang Chen tertawa getir. Tampaknya, meskipun dia memiliki kuncinya, masih belum diketahui apakah dia bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Tiandu. Jika dia tidak bisa melewati penilaian, semuanya akan sia-sia. Namun, jika dipikir-pikir, Zhang Xuelian justru melewatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun Kaisar untuk dirinya sendiri. Adapun harta karun Kaisar, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Yang Chen sangat memahaminya. Zhang Xuelian benar-benar tidak pelit, memberikan kesempatan seperti itu kepada pria yang mungkin menjadi suaminya. Jika dia benar-benar menjadi suaminya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini masih sekadar harta karun yang terungkap berkat larangan pertama. Bagaimana dengan larangan kedua dan larangan ketiga? Tak dapat dipungkiri bahwa jika dia benar-benar menikahi Zhang Xuelian, itu mungkin bukan hal yang buruk. Kunci harta karun ini menyimpan banyak hal, aku harus berhati-hati untuk menjaganya di masa depan. Yang Chen bergumam, Cai Hong, bantu aku mengeluarkan tungku ramuan ungu elegan, aku akan memurnikan sejumlah ramuan. Omong-omong, aku belum pernah mencoba alkimia sejak aku mendapatkan api bintang. Tuan Muda, ramuan apa yang akan Anda buat? Tanya Cai Hong dengan rasa ingin tahu, karena menyaksikan Yang Chen membuat pil adalah semacam kesenangan baginya. Yang Chen telah mengubah alkimia menjadi sebuah seni. Yang Chen tersenyum tipis, pil Qingming Zenyuan, pernahkah kau mendengarnya? Apa? Cai Hong membuka mulut kecilnya karena terkejut. Yo, Tuan Muda, apakah Anda akan memurnikan pil Qingming Zenyuan? Apa aku salah dengar? Itu pil tingkat 4 yang sempurna, persis seperti yang Anda murnikan untuk 2 beruang bodoh itu terakhir kali. Yang Chen tersenyum tipis, Cai Hong, ingatan warisanmu benar-benar harta karun karena kau bahkan mengetahui nama-nama ramuan langka seperti itu. Memang, pil Qingming Zenyuan adalah pil tingkat 4 yang sempurna. Selama diminum dan dimurnikan, seseorang dapat meningkatkan tingkat kultivasi alam bela diri roh mereka 1 tingkat tanpa syarat. Ini adalah peningkatan tingkat kultivasi alam bela diri roh, bukan alam pemurnian tubuh. Inilah aspek yang menonjol dari pil Qingming Zenyuan, yang juga merupakan jenis ramuan yang sangat langka.
Dibandingkan dengan pil gravitasi, pil Qingming Zhenyuan hanya meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri alam bela diri roh sebanyak 1 tingkat, tetapi 3 tingkat lebih tinggi daripada pil gravitasi. Mengapa? Karena ada banyak jenis ramuan yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi pil gravitasi, tetapi hanya sedikit jenis yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi alam bela diri roh.